Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sampai hari ini kita masih mendapatkan kesempatan beribadah secara online. Semoga kita semua tetap semangat dan antusias beribadah dan tetap bisa bertemu Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Saya sendiri rasanya sudah pengen banget pergi ke gereja. Biasanya Sabtu malam saya pasti sudah siapin tas anak-anak yang akan dibawa ke gereja besok pagi. Siapin pakaian anak-anak, pakaian suami, pakaian saya. Terus masukin uang persembahan ke tas. Terus ajak anak-anak tidur lebih cepat sambil beritahu mereka bahwa besok kita akan ibadah ke gereja pagi-pagi. Jadi kita harus tidur lebih cepat supaya besok kita bangun lebih pagi. Gak sabar nih. Pengen cepet-cepet si corona ini lenyap dari bumi ya. Supaya kita semua bisa kembali beribadah di gereja. Akan tetapi saya percaya Tuhan punya rencana dan maksud yang indah buat kita. Masing-masing dengan mengizinkan kita mengalami situasi pandemi seperti ini. Meski rasanya tidak menyenangkan ya, membosankan, selain itu juga sangat mengkhawatirkan. Beberapa minggu lalu ketika Komsel Ciledug kembali mengadakan ibadah Komsel lewat Zoom, dan saat sharing-sharing tentang pengalaman serta apa yang dirasakan selama pandemi ini, ternyata ada banyak jemaat yang sudah bisa merasakan hal-hal positif dari situasi pandemi ini. Ada yang katanya jadi bisa kumpul sama anak-anak, selama ini kan jauh ya karena anak-anaknya kuliah di kota lain. Terus jadi lebih rajin memasak. Ada yang jadi terbuka jalan untuk usaha makanan. Selama ini sudah pengen buka usaha makanan tapi takut, belum berani gitu. Nah, dengan kondisi corona yang panjang ini pada akhirnya jadi berani gitu. Jadi punya usaha sekarang. Dan saya sendiri juga merasakan gara-gara corona sekarang saya jadi bisa ikut ibadah PA di hari Rabu lewat Zoom ya. Karena kalau pergi ke gereja udah pasti susah ya sambil bawa, nggak mungkin sambil bawa anak-anak gitu ya, karena pasti mengganggu. Jadi itu yang hal-hal yang kita bisa rasakan, hal-hal positif, dan itu semuanya ada dalam rancangannya Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini tema firman Tuhan kita masih bagian dari berada di dunia tapi bukan berasal dari dunia. Pembelajaran tentang tema ini sangat penting untuk kita pahami karena setiap orang yang sudah percaya Kristus dipanggil masuk ke dalam dunia untuk menjadi saksi Kristus. Akan tetapi tidak sedikit juga orang percaya yang ternyata terlalu terlena dengan dunia ini sehingga terjatuh dan pada akhirnya menjalani kehidupan yang sama seperti orang-orang dunia. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar tentang manusia rohani dan manusia duniawi. Pertanyaannya, apa itu manusia rohani? Apa itu manusia duniawi? Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika saya menyebutkan kata-kata manusia duniawi dan manusia rohani? Saya ingat waktu masih kecil dulu, bahkan sampai sekarang sih masih gitu ya. Jadi papa saya itu tiap kali mendengar kami putar musik atau nyanyi lagu-lagu yang bukan Kristen, pasti akan bilang gini, kok anak Tuhan nyanyi lagu duniawi sih? Harusnya nyanyiin lagu-lagu rohani dong. Terus kadang kami suka jawab, gak apa-apa lah Pak, kan cuma nyanyi aja. Tapi papa pasti tetap bilang, gak boleh, gantilah, kan lebih enak nyanyi lagu rohani. Saya waktu itu suka berpikir, emang beneran orang Kristen gak boleh nyanyi lagu duniawi? Nah Bapak Ibu, mari kita saat ini bersama-sama belajar membahas tentang kedua istilah ini. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami tentang manusia rohani dan manusia duniawi. Yang pertama, sebutan manusia rohani dan manusia duniawi disebutkan oleh Paulus untuk jemaat Korintus, dan tulisannya itu ditujukan untuk orang-orang yang sudah percaya.
Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai manusia duniawi yang bisa kita baca di 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jika melihat siapa dan bagaimana luar biasa hebatnya jemaat di Korintus ini, kita mungkin bisa berpikir, apa Paulus tidak salah menilai mereka sebagai manusia duniawi? 1 Korintus pasal 1 ayat 5 mengatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari ayat ini kita mendapatkan informasi bahwa jemaat di Korintus adalah orang-orang yang dikatakan kaya dalam segala hal, termasuk memiliki banyak karunia-karunia rohani. Saya sendiri pun membayangkan ya, orang-orang yang katanya memiliki karunia-karunia rohani, pastilah orang-orang yang hidupnya sangat baik, patut untuk diteladani, benar-benar mencintai Tuhan, sangat sulit diajak melakukan hal-hal yang menjurus ke arah dosa, dan masih banyak hal-hal baik lainnya. Akan tetapi faktanya, jemaat di Korintus ini kehidupannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Mereka memang mendapatkan anugerah dari Tuhan dengan bermacam-macam karunia, namun itu tidak membuat mereka luput dari perilaku yang tidak bermoral. Jika kita membaca tentang bagaimana keadaan kota Korintus pada zaman itu, maka dikatakan Korintus itu merupakan pusat provinsi Romawi, di mana saat itu mereka menjadi pusat perdagangan yang sedang berkembang. Selain itu, kota Korintus juga dikenal karena maju pesat dalam bidang kebudayaan dan pendidikan. Paulus adalah orang yang mendirikan gereja di kota Korintus. Jadi kita bisa bilang dia menjadi gembala sidang bagi orang-orang percaya di kota itu. Dia tinggal di kota Korintus selama 18 bulan, bekerja sebagai pembuat tenda sambil menggembalakan jemaat. Namun setelah Paulus meninggalkan kota Korintus, jemaat di sana ternyata mengalami banyak hal yang membuat mereka hidup bertentangan dengan iman Kristen. Seperti terjadi perpecahan yang sangat parah Bapak Ibu, karena masing-masing orang di sana menyombongkan diri. Kemudian lebih parahnya lagi, mereka juga hidup dalam dosa penyimpangan seksual, percabulan, bahkan ada jemaat yang dikatakan hidup dengan istri ayahnya. Itu kita bisa baca di kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 dan seterusnya, juga di 1 Korintus pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Wow, cukup mengagetkan ya. Sekelompok orang percaya yang memiliki banyak karunia rohani, yang harusnya memiliki kehidupan yang benar-benar rohani, ternyata kehidupannya tidak serohani yang dibayangkan. Sampai-sampai Paulus menyebut mereka sebagai manusia duniawi. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa pelajaran ini bukan ditujukan untuk orang-orang yang belum percaya, belum kenal Tuhan, tetapi justru untuk orang-orang yang sudah percaya Tuhan, sudah kenal Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan. Siapa mereka-mereka itu? Ya kita semua, saya, Bapak Ibu semuanya. Kalau orang yang belum percaya pada Tuhan hidup seperti itu, ya tidak heran ya, karena memang mereka belum kenal Tuhan, mereka belum pernah bertemu dengan Tuhan, mereka belum mengalami yang namanya pertobatan. Ada orang-orang yang karena masih memiliki gaya hidup duniawi, ketika disodorkan pertanyaan ini, apakah kamu manusia rohani atau manusia duniawi? Mereka mungkin akan menjawab, ya wajarlah, saya kan masih manusia. Ya mau gimana lagi, memang masih hidup di dalam dunia sih. Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah salah satu bentuk pembenaran diri dan tidak adanya kemauan orang untuk mengakui kesalahan. Kita harus hati-hati dengan sikap seperti ini. Jangan sampai kebablasan. Ya sih, setiap minggu pergi ke gereja, rajin melayani, terlihat rohani, tapi ternyata diam-diam sedang hidup dalam dosa.
melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan iman Kristen. Tahu-tahu dipanggil Tuhan koit dan gak ada lagi kesempatan bertobat. Maka keselamatan yang sudah didapatkan itu pun akan hilang dengan sia-sia. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk mengerti bahwa kita ini memang masih berada di dunia. Tetapi kita harus ingat bahwa kita bukan berasal dari dunia. Selama kita hidup di dunia ini yang hanya untuk sementara, maka kita harus menjaga diri kita dengan baik agar kita tidak berbaur sampai menjadi serupa dengan gaya hidup dunia ini. Menjadi manusia rohani berarti orang-orang percaya yang mau hidup menuruti keinginan atau kehendak roh. Sebaliknya, jika menjadi manusia duniawi, berarti orang-orang yang hidupnya lebih menuruti keinginan dunia, atau bisa dikatakan keinginan daging. Roma pasal 8 ayat 6-7 mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita semua harus sangat berhati-hati, mawas diri sambil terus memeriksa apakah kita menjadi manusia rohani atau justru menjadi manusia duniawi. Kemudian pelajaran berikutnya yang sangat penting yang harus kita pahami bersama-sama adalah upaya menjadi manusia rohani merupakan sebuah proses pertumbuhan. Bapak Ibu mungkin bertanya, bagaimana saya bisa menjadi manusia rohani? Karena rasa-rasanya hal itu sangat sulit. Ya, tentu saja menjadi manusia rohani bukan hal yang instan, Bapak Ibu. Ini bukan sesuatu yang bisa terjadi begitu saja setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya menggarisbawahi di sini kata bertumbuh. Yang namanya bertumbuh berarti adanya sebuah proses. Seperti seorang bayi yang baru lahir, dia tidak langsung menjadi besar ya, tetapi dia bertumbuh dari hari ke hari sampai menjadi orang dewasa. Begitu juga dengan kita. Menjadi manusia rohani adalah sebuah proses pertumbuhan yang harus kita lalui. Karena itu kita tidak boleh berfokus pada hasil. Hasil akhirnya adalah menjadi manusia rohani. Tetapi dalam prosesnya kita harus terus melakukan evaluasi. Bertanya, masihkah kita ada dalam jalur proses menuju ke arah tersebut, yaitu menjadi manusia rohani. Ada semangat yang tinggi untuk kita bersama-sama melangkah terus semakin serupa seperti Kristus. Nah, dalam proses ini maka melibatkan yang pertama adanya kerinduan. Bapak Ibu, untuk menjadi manusia rohani ini dibutuhkan kerinduan yang besar, kehausan. Dalam kerinduan ini kita memiliki keingintahuan yang juga akan mendorong kita untuk sungguh-sungguh berdoa meminta pertolongan Tuhan. Sebab jika tidak ada kerinduan, maka tidak mungkin kita akan melangkah menuju proses pertumbuhan ini. Yang kedua, melibatkan apa? Melibatkan metanoia atau disebut juga sebagai pertobatan. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Kita semua harus bertobat dari kebodohan-kebodohan kita, kesalahan-kesalahan kita, kelalaian-kelalaian kita, ketidakpengertian kita, dan banyak perilaku-perilaku lain yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus tahu bahwa pertobatan dalam hidup bukan hanya terjadi satu kali pada waktu kita menerima Kristus, pada waktu kita dibaptis kemudian selesai. Kecuali begitu terima Yesus, dibaptis, kita bertobat lalu kita dipanggil Tuhan, ini memang selesai ya. Nah, ini kan tidak, kita masih hidup. Nah, dalam perjalanan iman kita kepada Kristus, mungkin kita akan mengalami banyak jatuh bangun. Maka disitulah kita harus cepat-cepat sadar dan bertobat kembali. Tentu saja bukan berarti kita sengaja jatuh ke dalam dosa, apalagi dosa yang sama dengan dalih gak apa-apa, nanti bisa minta ampun dan bertobat. Tuhan kan maha pengampun, pasti dia akan selalu mengampuni.
Bapak Ibu, kita tidak boleh mempermainkan, tidak boleh menyepelekan kemurahan hati Tuhan. Yang namanya terjatuh itu tidak pernah terjadi secara sengaja, tetapi terjadi karena tiba-tiba tanpa kita sadari jatuh. Jadi jika kita jatuh secara sengaja, maka itu namanya bukan terjatuh, tapi menjatuhkan diri. Itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Apalagi jatuhnya itu pada dosa yang sama. Nah, jika kita jatuh ke dalam lubang yang sama, apalagi berulang kali terus menerus untuk dosa yang sama, maka kita ini lebih-lebih dari keledai ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, melibatkan apa proses pembelajaran ini? Melibatkan latihan, praktek. Nah, untuk bertumbuh diperlukan banyak latihan, praktek terus-menerus sampai kita berhasil. Ahli-ahli yang menciptakan suatu formula seperti obat, apalah gitu ya. Nah, itu biasanya tidak sekali buat langsung jadi loh. Tetapi ada banyak kegagalan-kegagalan. Dari kegagalan itu mereka akan teliti nih. Ini kemarin buat ini salahnya di mana ya? Ada bahan yang kurang, kelebihan atau bagaimana? Mereka harus melakukan uji coba lagi, kemudian uji coba lagi. Berulang kali sampai benar-benar jadi formula yang mereka akan rencanakan untuk diciptakan itu. Sama seperti Thomas Alva Edison. Ketika dia menciptakan bola lampu, Bapak Ibu tahu ya berapa kali dia mengalami kegagalan, tetapi dia tidak pernah berhenti mencoba terus sampai akhirnya berhasil. Dan saat ini kita semua menikmati hasil usahanya dia. Sama juga dengan anak yang baru belajar berjalan. Ada anak yang takut, begitu jatuh dia nggak berani coba lagi. Nah, anak ini kemungkinan akan lebih lama bisa berjalan. Beda dengan anak lain yang begitu jatuh bangkit lagi, latihan lagi, jalan lagi, sampai berhasil bisa berjalan. Jadi latihan itu sangat penting Bapak Ibu. Jangan sekali gagal, jatuh, terus kita mengatakan, saya ini memang manusia berdosa yang tidak bisa mengikuti keinginan roh. Keinginan daging saya terlalu kuat, saya nggak sanggup, saya nggak mungkin bisa. Sudahlah daripada capek-capek. Nah, jika kita mengatakan seperti itu, maka proses pertumbuhan kita akan berhenti. Dan kita akan terus menjadi manusia duniawi yang pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Nah, pelajaran berikutnya adalah apa? Roh Kudus memegang peranan penting dalam pertumbuhan kita menjadi manusia rohani. Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus merupakan kehendak bebas dari diri kita sendiri. Jika kita membiarkan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka dia akan terus berkarya untuk membimbing kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada orang yang mengatakan bahwa ada Roh Kudus dalam hidupnya, tetapi pada saat yang bersamaan orang itu juga sering jatuh dalam dosa. Nah, kira-kira kita melihatnya seperti apa? Maka dipertanyakan sekali ya, benar gak sih ada Roh Kudus dalam hidupnya? Benar gak sih dia memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus? Ibrani 3 ayat 15 mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita akan sia-sia jika kita tidak mau mendengarkan dan menuruti Roh Kudus. Dalam setiap langkah apapun yang kita akan kerjakan, maka Roh Kudus pasti akan membimbing kita. Jika kita berbuat kesalahan, Roh Kudus juga yang akan mengingatkan kita Bapak Ibu. Saya ingat banget waktu saya masih sekolah minggu dulu ya, masih kecil. Setiap kali guru sekolah minggu bercerita tentang siapa Roh Kudus, biasanya guru-guru itu pasti memakai contoh seperti ini. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi, dan Bapak Ibu yang jadi guru sekolah minggu pasti juga pernah memakai contoh ini ya. Misalnya sedang mengajari kepada anak-anak jangan mencuri, tidak boleh mencuri. Nah, pasti akan bilang begini, setiap kali kita misalnya mau melakukan dosa mencuri, pasti ada
suatu suara yang bilang, ayo ambil aja, nggak apa-apa, toh nggak ada yang lihat juga kan, nggak ketahuan kan, baru 1 kali, belum pernah kan kamu mencuri. Nah, pasti anak itu akan mulai bimbang, ya curi nggak ya. Ketika dia lagi bimbang, lagi berpikir, kemudian nongol suara lain, satu lagi bilang, jangan, ingat loh, Tuhan bilang gak boleh mencuri, nanti Tuhan marah, kamu berdosa. Terus belum lagi kalau ketahuan, malu banget loh. Nah, kedua suara itu akan terus kita dengar. Suara iblis akan berusaha menggoda kita terus, sedangkan suara Roh Kudus akan terus berbicara, mengingatkan dan menghalangi kita supaya jangan sampai mencuri. Jadi sekarang kita mau pilih yang mana? Dengar suara iblis atau dengar suara Roh Kudus? Bapak Ibu, marilah kita masing-masing mengoreksi kembali diri kita. Apakah kita sedang berproses menuju manusia rohani? Jika ya, ayo lanjutkan dengan semangat. Yang jika sempat terjatuh atau pernah terjatuh, jangan takut untuk bangkit lagi, jangan menyerah, karena ini adalah sebuah proses kita belajar. Nah, atau apakah kita justru sedang menikmati kehidupan sebagai manusia duniawi? Jika ya, bertobatlah Bapak Ibu, sadar bahwa dunia ini bukan milik kita, dan kesenangan duniawi yang sedang kita nikmati ini hanyalah sementara. Ketika kita kembali ke surga, semua kenikmatan ini akan berlalu, akan hilang. Nah, sebagai penutup, mari kita membaca bersama-sama 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu, saya berdoa agar setiap kita masing-masing akan kembali mengoreksi diri kita melalui firman Tuhan ini, termasuk diri saya sendiri. Saya juga mengoreksi diri, apakah saat ini kita sedang berjalan menuju proses menjadi manusia rohani, ataukah justru kita sedang berjalan ke arah menjadi manusia duniawi. Memang tidak mudah Bapak Ibu, akan tetapi marilah kita bersama-sama berusaha. Jangan khawatir, jangan takut, ini bukan perjalanan kita sendiri. Kita berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita, dan kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus yang sudah pasti akan menolong kita, membantu kita, membimbing kita, sampai akhirnya kita semua akan berhasil menjadi manusia rohani. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau baik. Kami ucap syukur Tuhan, hari ini kami masih diberi kesempatan untuk belajar tentang menjadi manusia rohani, bukan manusia duniawi. Kami sadar Tuhan, ini bukan suatu hal yang mudah untuk kami jalani. Ini adalah sesuatu hal yang sulit Tuhan. Bahkan seringkali kami merasa gagal, tapi kami mau terus berusaha, kami mau terus berproses Tuhan, sampai kami menjadi manusia rohani, sampai kami menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Puji Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Biarlah firman Tuhan terus berbicara dan tinggal dalam hati kami semua, dan kami semua akan belajar berusaha menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.